Shalom kasih-kasih Tuhan sekalian. Berapa banyak yang rindu muji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kau telah menyediakan hari yang luar biasa ya Tuhan. Sebuah hari Valentine yang telah kami lalui ya Tuhan. Dan juga hari ini perayaan Valentine gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hari cinta kasih ini ya Tuhan. Kau mengizinkan setiap kami pribadi lepas pribadi berkumpul bersatu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Dengan kesehatan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dengan hati yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Kita hadir di hadirat-Nya. Kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi kita katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus,
lagi dengan mengangkat tangan kita katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan-Mu ya Tuhan, dengan pujian kami Tuhan, tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Tuhan, haleluya, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Saudara, kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah sukacita surga itu memenuhi hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, setiap mereka yang percaya kepada-Mu akan berjalan dari kemenangan demi kemenangan selanjutnya. Setiap kita yang percaya kita dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Berapa banyak di antara kita yang dipenuhi sukacita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Semua yang penuh sukacita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan akan menyertai setiap kita dari jalan-jalan kehidupan kita. Sama-sama kita angkat pujian kita. Bebas terlepas, kuasa maut kan terlepas. Nama Yesus memenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama dengan sepenuh hati kita naikkan pujian kita sekali lagi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut kan terlepas. Nama Yesus sebenarnya, nama Yesus jawab. Setiap langkah kita takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap semuanya. Bakar, 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 bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu,
dalam nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Setiap kita memuliakan Tuhan kita dengan hati, jiwa, dan roh kita. Semuanya hanya untuk kemuliaan Yesus saja. Semua sama-sama kita sorakan pujian kita kepada Tuhan kita. Gak kedengeran. Lebih kuat lagi. Semuanya bakar. Naikkan pujian bisa terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Menyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Menyanyi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita sembah puji Dia. Semua yang bersuka cita boleh berikan tos kiri kananmu, katakan Tuhanmu luar biasa. Jawab lagi, Tuhanku juga luar biasa. Sekali lagi, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Semua masih semangat memuji Tuhan. Amin. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Siapa Dia? Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi kita katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku. Siapa Dia? Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, terpacu perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sukacita surga melimpah bagi setiap kita. Biarlah setiap roh-roh kudus memenuhi hati-hati anak-anaknya. Setiap kita siapkan suara kita untuk memuji Tuhan hingga surga mendengar bahwa banyak pemuji-pemuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama.
Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Semuanya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa? Yesus Tuhan Segala Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Semuanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita semua penuh dengan sukacita malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita punya event spesial. Apa eventnya? Talk show. Siapa yang semangat untuk talk show? Haleluya. Baiklah, untuk kita langsung masuk ke talk show kita langsung bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah kita akan sambut para pembawa acara kita, yaitu Tasya dan Esther. Berikan sorak meriah. Haleluya. Silakan. Ya, tunggu cantik ya, nanti siapa bintang tamunya silakan ditunggu. Wah, Pak bodyguard mereka sepertinya. Silakan Tasya. Shalom teman-teman. Shalom. Kurang ya. Oke. Sekali lagi lebih membara lagi ya. Shalom teman-teman. Oke, sebelumnya kita mengucapkan Happy Valentine Day ya untuk kita semua ya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dulu ya. Oke, kita akan memulai event kita yakni talk show kita pada malam hari ini. Dan tentu saja kita nggak berdua aja. Kita akan mengundang bintang tamu kita, narasumber yang sangat terpercaya dalam hal ini teman-teman. Kita undang yang pertama, Saudari Vera Pasaribu. Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Ayo silakan Ibu Ketua duduk. Oke, untuk narasumber yang kedua ya. Ya, Kakak Via maju ke depan. Ayo. Dan untuk bintang tamu terakhir kita, yang paling spesial Saudari Syahrul Pandiangan. Silakan kakak-kakak yang cantik-cantik duduk dulu. Santai, bersantai. Tarik napas, jangan tegang, oke? Oke, relax, enjoy, oke? Kita mau sapa dulu dong kakak-kakak yang cantik ini. Apa kabar kakak-kakak yang cantik? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Dengan luar biasa. Amin, semua sehat-sehat berarti sudah bisa memulai event kita dengan baik. Amin. Tapi sebelumnya tegang nggak? Jantungan nggak? Gimana perasaannya? Tegang, jantungan? Biasa aja sih. Sedikit dak-dikduk lah. Kali ini event kita membahas tentang Hari Valentine ya. Biasanya orang-orang tuh berpikir ya, selalu melulu Valentine itu tentang
pasangan. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Valentine, hari kasih sayang dalam keluarga. Ya, jadi untuk sebelumnya pertanyaan pertama untuk teman-teman bintang tamu yang cantik-cantik menjalita, ya, menurut kalian, oke. Makasih abang. Menurut kalian nih, apa sih keluarga? Ya, menurut kalian di versi kalian masing-masing. Boleh definisikan keluarga menurut kakak-kakak yang cantik mulai dari Vera duluan, Vera Kak dulu Vera lah ya. duluan aja ya. Ya, menurut saya keluarga itu adalah sebuah tempat atau apa sih gimana ya? Pokoknya suatu wadah yang ternyaman dalam hidup kita yang bisa membuat kita untuk pulang setiap dalam keadaan apapun gitu. luar biasa. Tepuk tangannya dong. Menurut saya keluarga itu tempat teraman. Sangat Sangat mendalam ya. mendalam. Mendalam, lanjut. Menurut saya pribadi, keluarga itu tempat pulang. Oke. Tempat berpulang, good. Dari 3 narasumber kita sudah mendengar pendapat mereka tentang keluarga. Kita juga mau tanya dong untuk teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman apa sih arti keluarga? Mungkin kita mau tanya ke 3 orang ya. Iya, 3 orang. Siapa ya dulu? Deg-degan kalian, Ada kan? yang mau mengajukan dirinya mungkin? Mendefinisikan apa itu keluarga? Kayaknya dimulai dari Bang Hardi dulu lah ya. Oke, Bang Hardi. Menurut Bang Hardi, Hardi, iya. menurut Abang Hardi, keluarga itu apa sih? Nah, Itu aja Bang, ada yang ditambahkan lagi Bang? Cukup rumah doang jawabannya. Oke, Oke. kita next ya. Siapa ya? Onel angkat tangan sepertinya. Gimana Onel Kak apa itu keluarga? Surga di dunia, good loh. Beri tepuk tangan dong. Dan terakhir siapa ya? Ada yang mau mengajukan diri? Andreas boleh? Tempat mengadu. Oke. Dari semua definisi keluarga itu ada tempat ternyaman ya, dalam suka dan duka. Good. Oke, good. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kakak. Menurut kalian, ini sebenarnya dilihat dari background mereka ini ya, Kak Vera itu berasal dari keluarga yang cemara, ya kan? Cemara kan? Amin. Amin. Kalau kakak Via itu berasal dari keluarga yang sedikit kurang beruntung teman-teman. Keluarga yang cemana? Ya cemana. Selanjutnya si Syaro juga pernah mengalami kondisi keluarga kurang beruntung ya. Jadi ini pertanyaan untuk Kak Vera nih. Menurut kakak nih, gimana sih seharusnya keluarga yang ideal itu? Keluarga ideal itu ya ada papa, mama, ada saudara, dan di dalamnya ada kebahagiaan gitu. Amin. Luar biasa sekali. Dan berikutnya nih ya, kita mau tanya juga untuk ketiga narasumber kita di tempat ini. Dan saya dengar-dengar nih ya, Vera dulu nih. Kita dengar nih, Vera ini kan cerminannya ya keluarga yang cemara ya, cemara. Kalau yang lain cemana, dia cemara sendiri. Karena dia cemara sendiri, kita tanya dulu ke kakak Vera ini. Kira-kira kakak Vera di keluarga yang cemara ini, apakah masih ada konflik nggak ya? Ya tentu saja ada, pasti ada konflik, tapi ya setiap konflik kita ada proses untuk membenahi gitu. Boleh takan sedikit nggak kak? Secara- Konflik-konflik di dalam keluarga. Kan kita pengen tahu ya keluarga cemara ternyata punya konflik guys. Ya konfliknya seperti ya di keluarga saya sendiri ya. Tahu kan kalau di keluarga itu ada abang, ada kakak, ada pokoknya berbagai macam lah ya kan. Terus apalagi di keluarga Batak nih terutama harta itu dominan akan dibagi-bagi kepada paling banyak tuh bagiannya untuk cowok-cowok nih. Nah malahan yang paling keberatan itu adalah di pihak istrinya, kakak ipar lah ya, kakak ipar kita malah lebih sibuk memperebutkan harta, bukannya aturannya si anak gitu ya gitu kan. Terus kayak
gimana ya? Agak gimana ya? Agak Aduh, nggak ada tisu pula. Santai, tarik napas dulu. kan papa mama nih masih ada nih. Papa mama masih ada, masih hidup. Nah, sementara itu udah sibuk memperebutkan harta. Yang kita takut itu bakalan kayak seperti orang-orang yang di luar sana gitu, yang rela bunuh-bunuhan tuh demi keluarga. Nah, yang seperti itulah yang membuat saya sendiri was-was ya, kalau boleh jangan sampai terjadi dalam keluarga kami, seperti itu. Berarti ini konfliknya mengenai uang, harta. Tapi udah bisa terselesaikan kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, Kak Via itu dengar-dengar berasal dari keluarga yang kurang beruntung, bukan? Jadi ini aku mau tanya sama kakak nih. Kakak itu lebih dekat ke siapa nih? Ke ayah atau ke ibu? Ke mama atau ke papa? Boleh dong sharing sama kita dikit. Apakah tidak dekat keduanya atau gimana? Atau gimana? Tarik napas dulu ya kakak. Tenangkan diri, tarik nafas. Agak sensitif memang topik kita malam ini, tapi mudah-mudahan memberkati kita semua. Jangan nangis Tiara, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis adik ya. Oke. Kalau dibilang lebih dekat antara bapak dan mama, jujurnya untuk saat ini yang dewasa lebih dekat ke tante saya. Oh, Lebih malah ke tante ya dibanding mama sama papa. Kurang dekatnya itu kenapa bisa kurang dekat kayak gitu? Sebelumnya pernah dekat nggak? Atau sama sekali nggak pernah dekat antara keduanya gitu? Pernah waktu masih kecil sama bapak saya anak paling disayang. Cuman ada masalah lebih kedewasaannya lebih ada permasalahan, jadi direnggangkan kedekatan itu. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh berkenan, permasalahan apa sih kakak? Kalau boleh kakak kasih tahu silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Yang lebih apanya aja? Kenapa buat kayak lebih bertengkar gitu, lebih berpisah? Yang tadinya santai hubungan kakak sama papa kakak, jadi lebih renggang sekarang ini. Mungkin bisa digambarkan lebih kecewa sih sama ke bapak, karena mungkin sebagian orang di sini tahu ya, mama saya sudah meninggal tahun 2019, masa saya masih SMP. Di situ terjadi kayak ya, mungkin papa saya juga bukan orang yang baik, dia suka bermain perempuan, dan belum sampai 1 bulan mama saya meninggal, dia menikah lagi, dan di situ kami berpisah. Oke, jangan nangis kakakku ya, sayang. Don't cry, don't cry. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya untuk Syaru ya, Syaru ya. Ini Syaru ini ada gosip-gosip angin. Bahwa Syaru katanya di masa kecilnya menyaksikan pertengkaran lah ya kita bilang antara orang tuanya, antara papa dan mama. Nah ini kita mau tanya nih, kira-kira gimana sih perasaan Syaru pada waktu itu ketika lihat mama papa bertengkar di depan Syaru bahkan. Boleh sharing gak sama kita kira-kira? Sudah mulai mau merah. Enggak, santai aja. Tarik nafas Syaru. Sejujurnya topik-topik gini nih belum pernah dibahas sama aku pribadi. Nggak tahu ya kenapa orang-orang sekitar aku itu lebih menghindari topik-topik ini. Makanya ini waktu pertama aku buat bahas topik ini. Makanya tadi nanya kayak, kok tiba-tiba ngubah pikiran gak jadi pulang kampung malah ikut talk show? Jujur waktu mutusin ini aku juga nggak tahu kenapa. Terus waktu baru-baru bincang tadi kayak aku mikir kayaknya nih deh jalan Tuhan buat kasih aku jalan buat bahas topik ini. Makanya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya butuh waktu buat mikir. Karena benar-benar sama sekali nggak ada orang di sekitar aku yang ngajak aku buat ngebahas tentang ini. Makanya pribadi aku sendiri pun nggak pernah nanya juga nih gimana sih perasaan aku waktu ngelihat kedua orang tua aku bertengkar. Aku sendiri nggak tahu. Karena orang sekitar aku, baik diriku sendiri pun belum pernah nanya-nanya hal itu. This is my first time, so menurut aku saat ini perasaan aku gimana? Like kayak anak pada umumnya sedih,
kecewa, and ya perasaan yang tidak menyenangkan lah seperti itu ya. Bukan campur aduk, benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Ngelihat pernah suatu saat nih pulang dari sekolah bareng-bareng sama teman. Kalau di kampung aku dulu kan perumahan itu kayak satu gang gitu, satu kampung. Jadi teman-teman satu kampung aku pasti di sekolah yang sama. Pernah satu kali waktu pulang dari sekolah, jalan tuh bareng-bareng teman-teman berlima, berenam atau berapa gitu. Kan rumahku nih duluan nih ketemu, belum nyampe rumah, di depan teman-teman aku lihat bapak buka pintu, terus udah lempar-lemparan panci nih, udah berantem. Aduh, saat itu perasaannya malu iya, kecewa iya, sedih juga iya, gimana di depan teman-teman aku ngelihat orang tua aku berantem kayak, oh my god, gini banget ya cobaannya. Tapi aku sadarnya waktu sekarang, saat itu aku nggak pernah mikirin gimana perasaan aku. Yang aku pikirin cuma perasaan teman-teman aku ngelihat aku dan kenapa orang tua aku berantem. Secara pribadi aku nggak pernah nanya aku gimana, perasaan aku gimana, apa yang aku rasain saat itu dan apa pendapat aku, nggak pernah. Karena orang sekitar aku pun nggak pernah. Dan bahkan after kejadian dan masalah itu, orang-orang yang tahu masalah ini aku lihat lebih memutuskan untuk menghindari percakapan ini dengan aku. Kayak mungkin mereka kayak dia nanti sedih atau gimana atau ngorek masa lalu. Sebenarnya enggak sih, justru aku pengen orang sekitar tanya ke aku biar aku lebih tahu aku oke nggak dengan itu, aku udah selesai nggak dengan masalah itu, atau aku udah benar-benar sembuh nggak, atau aku sekedar lupa terbiasa dengan lukanya atau gimana gitu. Makanya thanks ya udah undang aku ke talk show ini. Aduh, terima kasih juga karena berbagi. Tepuk Luar tangannya biasa. dong. Aplaus dong. Kisahnya luar biasa semua ya teman-teman. Nah, di sini nih mungkin ya lagi proses pendamaian ya ketiga bintang tamu kita, narasumber kita ini. Nah, ini kita mau tanya nih, apakah ketiga narasumber kita ini sudah benar-benar berdamai dengan keluarga, dengan keadaan saat ini? Boleh dong kira-kira dijawab. Mulai dari Saudara Vera lah dulu ya. Pastinya sih sudah, Amin. karena walaupun dulu hubungan Vera sendiri sama papa mama agak regang, cuman kan kita sebagai anak nih, walau sesalah apapun orang tua, walaupun seteledor apapun orang tua dulu menjaga saya, ya saya tetap mengambil kayak untuk pelajaran. Ya kan kita anak, walaupun dalam rumah itu agak sedikit tegang, hening, kayak nggak terasa ada apa-apa, atmosfer apa. Nah, kita hadir sebagai micin, sebagai bumbu. Biar jangan cuman asin doang gitu. Jadi kita bumbuin, kita micinin, kita asemin, biar kayak ya berasa lagi keluarganya gitu. Kalau untuk Kak Via, gimana? Puji Tuhannya sudah bernamai sama hati, sama orang tua, sama papa saya juga. Mungkin awalnya memang berat ya, dan benar kata Kak Vera, mungkin ini jalannya untuk saya bisa ungkapkan perasaan saya ke mungkin bapak saya nengok. Hai Papa. Nanti linknya aku kasih biar ditontonnya, biar dia tahu Bagus kayak tuh, mana isi bagus. hati peranaknya kan. Mungkin dia nggak tahu kecewaan kami sebagai anak, sekecewa apa sama dia, karena mungkin saat ini pun dia merasa kayak dia nggak bersalah apa yang dilakukannya sama kami anak-anaknya. Cuman saat ini puji Tuhan saya sudah berdamai dengan masa lalu saya yang mungkin dibilang kelam, kurang kasih sayang. Dan saya juga berterima kasih untuk gereja ini karena sudah membangun kasih saya untuk bisa memaafkan keluarga saya, terutama untuk bapak saya sendiri. Tepuk Biasa tangan loh, dong. tepuk tangan dong. Nih, kalau Syarah gimana? Kalau aku buat keadaan dan keluarga sudah berdamai puji Tuhannya.
Tapi kalau untuk diri sendiri belum tahu sih jawabannya sampai sekarang karena benar-benar belum pernah dibahas kan, jadi belum tahu jawabannya. Mari kita cari tahu ya. Berarti masih belum menggali hati Ya, lebih belum dalam menggali ya. hati lebih dalam lagi. Oke. Tapi ada niat kan Syaro ya, berdamai ya. Iya, pasti dong, pasti Oke. dong. Kita niat dulu udah bagus guys, Iya. niat dulu. Nih, apa sih landasan pertama atau apa sih akhirnya yang membuat kalian itu mengambil keputusan ini? Ya ini berdamai dengan keluarga. Sebenarnya yang berinisiatif duluan mengambil keputusan untuk berdamai ini kaliannya sendiri yang mengulurkan tangan atau dari pihak keluarganya sendiri? Itu coba dari Kak Vera duluan mengungkapkan pendapat. Saya sendiri sih, bukan nggak tahu ya, taruh kudus yang suruh nggak tahu. Pada saat itu belum mengenal hal-hal yang lebih kayak apa sih hubungan sama Tuhan ya, kenal Tuhan ya kenal, ya berdoa, cuman belum kayak menghidupi. Nah setelah saya mengenal kayak sebuah komunitas, dulu Believers bertanya apa ya komunitas Believers ya, terus nah di situ ada Pak Gem yang belum jadi jadi Bapak Gembala. Nah di situ pas didoain tuh dibilang ampuni papa kamu. Nah nggak tahu tiba-tiba kok dibilang mengampuni. Setelah saya ingat-ingat, ya memang aku ada kepahitan sama bapak mama sendiri kan, karena kayak Akhirnya berguna juga. Oke. Luar biasa Pak Gem ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Agemnya. Lebih kencang. tapi semakin saya mengenal Tuhan, nah saya perlu untuk mengampuni bukan untuk orang tua saya, tapi untuk diri saya dengan Tuhan. Karena yang membuat hidup kita akan semakin berat, semakin kayak berkat itu akan tertutup ketika kita tidak membukakan jalan masuknya Tuhan sama kita. Nah, kan dulu saya tuh punya kepahitan yang cukup sensitif kepada papa mama saya karena menitipkan saya kepada orang yang salah gitu. Bukan di luar daripada gimana ya. Pokoknya orang yang salah lah, yang membuat mental saya rusak gitu, yang membuat saya trauma sama yang namanya laki-laki gitu. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Santai-santai. It's okay. Bencana. Pengen cerita sama orang tua. Oke, tapi kayak nggak perlu, jadi mendem sendiri nih, nggak berani ngungkapin karena pada dulu itu hubungan saya sendiri sama papa mama sendiri kurang komunikasi, kurang kayak keterbukaan gitu. Jadi masalah aku sendiri aku simpan sendiri gitu, pendam-pendam sampai akhirnya kayak menumpuk gitu. Nah nggak tahu Tuhan bawa saya ke gereja ini melalui teman saya Diva sendiri ya. Ayo gereja ke sana katanya. Ayo gereja ke sana, sebuah komunitas kayak ini udah dikenalin tuh Believers Community ini, dan sehingga saya mengenal Tuhan dan boleh bertumbuh dan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya di situ memilih untuk mengampuni. Luar biasa Gitu, sekali Kakak Vera, berikan applause Tangan dong. dong. Untuk Kakak Via gimana Kakak Via? Kalau mungkin dibilang karena Roh Kudus ya. Oh, luar biasa sekali Karena- Roh Kudus kita. Prosesnya saya memaafkan bapak saya itu cukup lama, bisa dibilang selama 14 tahun. Widih, Lama, lama guys. banget. Lama banget. Dan saya juga bersyukur mungkin karena gereja ini juga saya bisa memaafkan bapak saya. Saya dididik untuk bisa memaafkan. Saya juga ada pernah bilang sharing sih selama FA di gereja ini tentang kepribadian keluarga kami. Pak Jo pernah bilang gini, kamu nggak akan tahu bagaimana jadi orang tua kalau kamu belum pernah mengalami. Mercy, luar biasa. Jadi saya
mungkin berpikir ya Tuhan, mungkin saya nggak tahu juga kayak mana nanti saya jadi orang tua, tapi saya mencoba untuk memaafkan. Dan pernah sekali waktu retreat tuh Pak Gem, kami ada kumpul di Pak Gem cerita kayak gini, coba kamu renungkan masa-masa paling indah sama orang tuamu. Di situ saya langsung, oh iya ya, saya punya kenangan indah sama bapak saya. Kenapa kenangan indah itu terlupakan karena kebencian saya. Jadi perlahan-lahan selama 14 tahun, dan puji Tuhan tahun ini saya berkumpul sama bapak saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan bisa berkumpul juga sama adik saya. Setelah 14 tahun kami nggak ketemu sama sekali, dan rasa itu damai. Tuhan, kenapa ya, terima kasih ya Tuhan gitu. Saya pendam akar pahitnya itu sakit, tapi sekarang udah damai, udah lega. Tepuk tangan lagi dong, biasa, tepuk tangan lagi guys. dong. Puji Tuhan ya. Lanjut dong ke Syaro. Syaro gimana? Gimana caranya berdamai? Apakah Syaro yang mulai atau bukan? Gak tahu caranya gimana juga, saya tidak tahu. Natural sekali ya. Iya, kayaknya terlalu natural ya, dikasih Tuhan Yesus jalannya kayak, karena gimana ya, entah sejak awal Syaro nggak pernah benci orang tua Syaro juga nggak tahu, karena memang udah memaafkan belum katanya. Syaro nggak pernah maafin siapa-siapa sih, karena kayaknya ya tuh, semoga iya, Syaro nggak pernah benci kedua orang tua Syaro setelah semua yang terjadi pun, karena sebelum Syaro benci mereka berdua, Syaro kan udah sempat pisah dulu nih, tinggal sama orang tua, jadi tinggal sama kakak. Kayaknya kakak deh jawaban kenapa Syaro gimana Syaro berdamai dengan mereka. Sebelum setan-setan sempat menghasut aku buat benci kedua orang tua aku, kakak kayak udah kasih tahu apa alasan kedua orang tua kita begini dan kenapa kamu harus mengerti hal itu. Jadi secara naturally kayak, oh iya, berarti ada sebab akibat. Jadi kayaknya berdamai ya memang udah berdamai, dan memang dari awal nggak pernah benci mereka berdua, dan ya seperti itu sepertinya. Seperti air mengalir. Ya seperti ya. air mengalir, Oke. iya. Sangat natural saudara. Oke. Tadi Kak Vi ada membahas tentang Kita kasih dulu lah ya. Penonton kita ini kayaknya ada yang rindu bertanya ini kayaknya. Jangan kita terus dong yang nanya ya. Ini gereja kita loh diberkati dengan anak-anak muda yang mungkin banyak yang nasibnya sama ya. Dan juga yang nasibnya nggak sama juga nggak apa-apa loh. Ini tuh kayak jadi pembelajaran kita, kalian boleh tanya kayak next di masa depan kita itu nanti bakalan jadi kayak mana, atau pelajaran apa yang kita dapat. Boleh silahkan tanya ke bintang tamu kita. Ada yang kira-kira yang mau tanya? halo. Ada yang ingin bertanya? Adakah yang mau bertanya? Evan ingin Apa? bertanya? Gak usah malu-malu. Evan mau tanya? Bang Hardi mau bertanya? Hardi terlalu cemara untuk bertanya? Kayaknya Bang David deh. Bang David mau bertanya? Kayaknya semua masih malu-malu ya guys ya untuk bertanya. Ya udah, terakhir kakak dulu deh tanya-tanya. Nih ya, karena nggak ada yang bertanya, biar kita yang bertanya. Oke? Pertanyaan terakhir kita untuk sesi ini ya guys. Nih, pertanyaan terakhir ya. Kan kedepannya kan kita pasti ya mungkin ada keinginan untuk berkeluarga, pasti kan? Ada kan? Kayaknya secara bawa trauma nih. Agak-agak sensitif ini ya, lebih sensitif lagi. Kedepannya kita pasti ada keinginan untuk memiliki keluarga nih pastinya. Nih, keluarga kedepannya yang akan kalian impikan seperti apa sih? Ya, yang akan pengen kalian ciptakan, suasananya seperti apa? Atau kalian pengen jadi ibu yang seperti apa ke depannya? Karena mungkin jadi ibu, nggak mungkin jadi bapak kan? Jadi ibu kan? Dimulai dari Kak Vera dulu nih. Kalau saya sendiri sih ya kan saya tadi sudah mengampuni nih, udah kayak berdamai sama diri sendiri. Ya kalau Tuhan izinkan punya keluarga untuk menikah,
ya puji Tuhan, kalaupun tidak ya puji Tuhan tetap. Nah, tapi dalam bidang saya ketika saya nanti sudah berkeluarga, saya akan tetap kayak menjalankan ya sebuah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang baik, ibu idaman bagi anak-anak. Amin. Dan memberikan cinta yang full untuk anak-anak biar tidak merasa gimana ya kayak kurang kasih sayang gitu. Nah, sehingga caper kesana kemari cari perhatian sama orang luar dan tiba-tiba datang pahlawan kesiangan ya kan, memberikan sini come to abang. Luar Tidak, biasa. saya akan lebih kayak spesifik membangun hubungan keluarga. Tepuk Luar tangan. biasa loh, calon ibu yang luar biasa. Gimana kakak? Sambut, Afi? Kakak. Ada niatan untuk berkeluarga ke depannya kakak atau trauma? Ya. Terus keluarga seperti apa yang akan Anda ciptakan nantinya ke depan? Kalau dibilang trauma sih enggak, cuman pembelajaran bagi saya pribadi dari masa lalu saya ya. Cerita sedikit, itu mama saya itu orang yang keras dan pekerja keras sekali juga. Bukan nggak sayang anak, cuman mungkin dia nggak tahu cara menunjukkan kasih sayang sama anak, sehingga kami nggak dapat kasih sayang itu. Dia hanya mungkin fokus ke bapak saya yang mungkin punya perilaku yang kurang baik sehingga dia harus 100% ke bapak saya diurusi. Jadi kaminya bukan nggak diurusi, cuman kurang diperhatii. Sehingga saya juga yang kakak saya yang ngurus kami dari kecil, jadi aku kurang ada kasih sayang dari mama. Jadi kalau dibilang trauma untuk berumah tangga sih enggak. Cuman pembelajaran dari saya, memang mungkin suami penting, cuman jangan lupakan anak. Karena anak juga butuh kasih sayang. Jangan sampai nanti anaknya seperti saya yang punya akar pahit ataupun pemikiran yang lain pada orang tua. Kayak manapun kan kita seorang anak kan butuh rumah, butuh kasih sayang mama. Jadi saya dibilang nanti pengen punya keluarga yang 50% sayang sama suami, 50% juga sayang sama anak. Oke, luar biasa. pemirsa. Selanjutnya Kak Syarul. Syarul gimana? Syarul masih muda banget ya, tapi nggak apa-apa lah ditanyain. Silakan Syarul. Aduh, berkeluarga ya. Ya. Belum pernah fokus untuk mikirin hal itu sih, gimana bentukannya ingin membangun keluarga ya. Belum memiliki tipe ideal dalam berkeluarga juga karena belum pernah memikirkan. Cuman kalau ditanya takut enggak membangun keluarga, sejujurnya sedikit. Masih ada trauma pemirsa. Iya, masih ada trauma sedikit. Ya, sekian dari saya. Tapi masih ada niatan ya. Niatannya ada nggak? Belum ada saat Dalam ini. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus guys. Oke, kita akhiri dulu sesi kita ya. Kita lihat bintang tamu kita juga udah mulai. Oh, ada yang mau tanya, silahkan. Seneng nih. Boleh silahkan, gak usah malu-malu. Oke. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Jadi tadi yang ada rencana di masa depan untuk berkeluarga siapa ya? Ini Kapera. Jamet loh. Enggak. Tadi cuma 2 orang kan? Iya. Kavia sama Kapera. Iya. Siapa? Kavia Kavera. Jadi yang menjadi pertanyaannya simpel banget sih. Kan dalam keluarga ini pasti ada namanya kayak kalau keluarga ini lurus saja itu bukan keluarga namanya. Dalam keluarga ini pasti ada sebuah masalah atau yang lain-lain gitu kan. Nah, contoh tadi kan Kapera atau Kavia sudah jadi ibu-ibu, mama-mama. Terus contoh. Terus udah punya anak, udah besar anaknya, udah dewasa. Terus anak Kakak Pera ini atau Kavia ini melakukan kesalahan terus sampai membuat kebencian seperti yang telah kalian alami tadi kan antara orang tua. Terus apakah Kakak Via atau Kak Vera menunggu anaknya
untuk meminta maaf atau menolakkan minta maaf kepada anak. Itu aja. Luar biasa loh Ya, terima kasih. pertanyaannya. Silakan. Apakah mau jadi orang tua egois seperti orang tua yang kita lalui? Enggak lah ya, orang tua kita baik-baik kok. Pastinya sih tidak. Kalau saya sadar ya, kalau saya langsung sadar, pasti saya sendiri yang akan datang duluan menanyakan, kamu maunya apa, kamu kenapa gitu. Nah kita kan sebagai anak, pokoknya kita tuh kalau udah ditanya, kamu kenapa, apa kamu baik-baik saja, itu pas kita di dalam hal yang kayak sedih atau lagi ada masalah gitu, ditanyain orang seperti itu, pasti kita langsung tek, kayaknya dia connect nih sama saya gitu. Jadi kayak lebih kayak merasa disayang, nggak tahu kenapa. Aku kalau digituin sama orang kayak langsung, ih kamu kenapa sih, kok tahu gitu. Karena aku pernah tuh kayak bengang-bengong begitu kan. Terus teman saya namanya Edi terus tanya, kamu kenapa, are you okay gitu kan. Terus aku nggak jawab, aku cuma nangis doang. Langsung kayak mewek, kayak apa sih Tuhan, kok kirimin orang-orang yang peka gitu, nggak tahu. Kayak ya kalau orang baik itu sama aku bukannya langsung orangnya yang aku apain, cuman Tuhan kamu kayak gitu sih. Soalnya kan kalau kita dapat sesuatu yang kayak kita perlu nih, kita lagi haus, kita lagi lapar, terus tiba-tiba dikasih orang random gitu, kayak ih Tuhan baik banget. Hal-hal kecil aja Tuhan perhatiin loh, kayak Tuhan itu turutin, apalagi hal-hal yang besar gitu. Walaupun prosesnya pasti akan lebih wow lah gitu teman-teman. Pengen berumah tangga juga katanya. Udah jadi orang tua ya. Pastinya aku nggak harus menunggu anak saya minta maaf. Karena bukan berarti orang tua jadi kayak di istilahnya orang tua jadi lebih tinggi ininya. Harus anak yang minta maaf, sebenarnya itu nggak ada. Karena saya juga udah mengalami, cuman di sini saya yang melegakan hati. Jadi kalau ada konflik sama anak saya yang akan menenangkan anak saya. Ibu-ibu idaman banget ya. Tepuk tangannya lagi. Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Tadi kan udah sedih-sedihnya ya. Kita refresh otak dulu ya dengan bermain games. Kepada Bang David dipersilakan Bang, siapkan gamesnya Bang. Apakah kami harus turun, Abang David? Turun, oke. Ya, kita semua mau bermain games. Nah, untuk main games nih, wah, untung musiknya dimatiin. Kalau enggak saya nanti menjelaskan aturan gamesnya saya nangis pula. Nah, jadi ini untuk bermain games ini ya, kita akan bermain bersama para narasumber kita. Jadi para narasumber boleh udah di depan nggak apa-apa. Jadi, thank you Onel. Nah, cara bermain gamesnya sangat gampang. Ini adalah takut ya jawab pertanyaan saya, iya papan tulis. Jadi kita akan menggambar-gambar. Nanti saya kasih sebuah kata, siapa yang diutus untuk menggambar akan menggambar, yang lain akan menebak. Kita akan bagi dua kelompok. Karena narasumber kita 3, berarti kita butuh 1 orang penonton. Penontonnya mau cowok atau cewek nih yang kita ajak? Bingung semua ya kan? Wih, Onel kok angkat tangan? Jangan Nel, ya bisa nanti kasihan kalah yang setim sama Onel. Kita siapa yang jago gambar di sini? Siapa? David jago gambar. Oke, silakan David Waru. Tepuk tangan untuk David Waru. Oke, sekarang untuk para di sini aja David. Boleh. Untuk para narasumber, silakan boleh maju ke depan. Kursinya kurang 1 nanti ya. Iya. Untuk kelompoknya berarti 3 1, 2, 3, 2 lawan 2, oke. Kita pas ya. Kursinya
2 di sini. Nah, silakan ya. Selagi saya menyusun kursi, teman-teman para narasumber dan juga David Waru boleh memikirkan nama tim. Nama tim yang menurut saya lebih baik dapat 1 poin. Silakan mikirkan nama tim. Jangan nangis ya bikin nama timnya ya. Oke, waktu habis, silakan. Nama timnya mulai dari sini dulu. Vitu. Oke, gitu. Silakan yang sini. Nama tim apa? Nama timnya apa? Blackpink. Oke. Karena kedua tim namanya keren-keren ya. Saya mau yang pendukung nama Blackpink, mana suaranya? Wow. Pendukung nama Vitu. Kok sepertinya sama ya? Ya, karena saya yang mengambil keputusan, karena saya tidak suka K-pop, maka pasti Blackpink yang menang. Oke, silakan. Teman-teman boleh duduk dulu. Para kontestan boleh duduk dulu ya. Nah, jadi siapa yang jago menggambar ya, boleh nanti maju ke depan, satu persatu. Aturannya saya kasih waktu 60 detik untuk menggambar, ya kan? Pada saat menggambar, teman kalian boleh menebak, bebas mau 1000 kali menebak boleh. Nanti setelah 60 detik kalau tidak tertebak, musuhnya boleh mencuri dalam waktu 5 detik 1 kali jawaban aja. Gak boleh banyak jawabannya yang mencuri, oke? Gak paham Vera? Kurang paham? Jadi satu orang maju, salah satu dari kalian menggambar 60 detik. Saat menggambar 60 detik tebak aja terus apa kira-kira, ya kan? Nah kalau udah ditebak terus, kalau tidak tertebak setelah 60 detik, tim lawan boleh mencuri dari dompet, bukan ya, boleh mencuri jawabannya, 1 jawaban aja tapi nggak boleh gitu, nggak boleh, oke? Nah oke, langsung saja kita mainkan dari pemenang poin kita. Kita tulis ya nama timnya ya, ini adalah BP. BP adalah? Yes, poinnya sudah 1. Kalau yang ini apa tadi? V2. V2 gini ya. Jelek banget. Oh, 2 kuadrat begini. Oke, boleh. Nilainya masih 0. Oke, silakan kepada yang sudah 1 poin. BP. Silakan, siapa yang menggambar? Esther ya. Esther salah. Syaro. Siap ya? Nggak terlalu tinggi, Mas, bisa? Gambarnya kan nggak harus di atas ya, di bawah juga bisa, oke? Untuk Syaro, saya siapkan timer dulu, timer ya. Ada yang bisa bantu timer? Timer. Esther ya, membantu timer ya. Sudah siap ya, fokus. Saya kasih ini aja. Ini huruf dan angka boleh tapi tidak boleh berhubungan. Kalau contohnya saya Jakarta, kalian tulis JKT kan nggak mungkin boleh ya kan. Kalau teman-teman nulis BCA, BNI, BRI ya itu nggak apa-apa kan, nggak berhubungan. Ya, 60 detik. Udah siap? Silakan kepada waktu dimulai dari sekarang. Balok. Alkitab. Boleh, asal tidak berhubungan. Kalau saya rasa berhubungan, saya... Fiksi. Apa ini? Tanda panah, fiksi. Ya, bisa mencuri ya, boleh dipikir kira-kira apa nih. Lebih detail lagi. 15 detik. Dongeng kah? Nggak boleh ngomong, nggak boleh bergaya ya. Tidak boleh ngomong, tidak boleh bergaya. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali. Silakan, 5 detik untuk mencuri. Tebak. Jawabannya betul, novel. Buku novel ya.
Oke, selanjutnya silakan siapa yang mau maju? Ya, skor sementara 1 sama ya. Untuk skornya 1 sama. Bisa jadi 1 beda ya skornya ya. Ini skor 1 beda. Wah, kasih yang gampang dulu. Ini aja. Siap ya? Timer udah siap? Mulai dari sekarang. Boleh ditebak terus, tebak aja terus. Babi. Domba. Kambing. Jerapah. Serigala. Serigala. Jahat apa? Jahat serigala. Gak boleh gaya, gak boleh gaya. Gak boleh gaya, gak boleh apa. Iblis. Lucifer. Iya betul, jawabannya betul iblis. Tolong jangan dibantu ya, jangan dibantu. Nanti selanjutnya kalau dibantu akan tidak saya kasih poin. Saya lihat gambarnya udah ngeces. Kayaknya enak nih guys, pulang ibadah ya kan. Silakan yang tim selanjutnya. Mau tetap gak? Woi tetap. Tapi tadi saya dengar si David nih jago menggambar loh. Kenapa tidak menggambar? Kita panggil tuh karena jago. David ya penonton ya. Oke penonton minta David yang menggambar. Kita kasih yang susah ya kan. Waktu udah siap? Mulai dari sekarang. Woi. Sedang loading artistik. Tidak boleh menulis-tulis huruf-huruf yang seperti itu ya. Wah kalau udah dihapus ini tidak meyakinkan biasa ya. 30 detik. Sangat praktis sekali gambarnya. Tidak boleh berkata seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Silakan kepada tim satunya. Bisa dicuri? Ular, salah. Udah ditebak ular, kok kalian tebak lagi? Salah. Jawabannya adalah Tasya? Naga. Saya terkejut gak ada yang nebak barongsai nih. Maka tidak ada yang dapat poin. Oke, skor sementara masih V2 ada 2, BP 1 ya. Karena tadi menulis hurufnya sangat berbahaya sekali. Sekarang tidak boleh lagi ada huruf dan angka, oke? Tidak boleh menulis huruf dan angka. Silakan, siapa yang gambar? Ganti atau sama? Ya sama. Masa sama? Gimana penonton? Iya. Oke, ganti juga. Dipaksa penonton ya kan? Oke, kita mulai masuk yang seru nih. Siap ya timer ya? Udah? 3, 2, 1.
Tidak boleh bergaya, tidak boleh bergaya. Ke bawah, terbalik. Apa sih? Menurun. Udah, cukup, jangan diangkat-angkat lagi, sudah tidak boleh diangkat lagi. Gak boleh huruf angka, gak boleh lagi. Terbalik. Sesama manusia. Jangan bergaya, tidak boleh bergaya. Tidak boleh bergaya. Tidak boleh bergaya. Tidak boleh Jemaat, bergaya. jemaat. Gereja, Lah, jemaat jangan, gereja. tidak boleh bergaya, tidak boleh bergaya. Ayo. Berapa? 3, 2, 1. Sayang sekali. Silakan bisa mencuri. Kalau bisa hebat nih. Narasumber, sayang sekali salah. Jawabannya adalah Esther. Sayang sekali. Maksudnya kan ditunjuk nih si Esther ya kan. Silakan, selanjutnya. Masih belum ada poin. Ayo, kalian hanya tertinggal 1 poin saja ini. Ini udah berapa kali? 3. Ini berarti yang terakhir ya. Teman-teman, ini adalah yang terakhir. Kalau dapat poin tim BP Sundul Bos, nah maka imbang akan ada bonus round. Kalau gagal maka akan kalah, oke? Ini. Udah? Siap? 3, 2, 1. Ya, kita saksikan. Sangat mendetail sekali. Host, narasumber. Lagi. Talk show. Host, narasumber. Tidak boleh gaya, tidak boleh huruf, tidak boleh apa? Tasya. Gaya huruf tidak boleh ya. Tidak boleh huruf, tidak boleh angka. Lanjut. Silakan, Penonton. silakan. Penonton. Masih 45. Iya. Tidak usah dibantu. Penonton. Aing, David. Ya. Habis waktu. Silakan dicuri. Pagem, sayang sekali salah. Jawabannya adalah Hardiwaru. Sayang sekali, harusnya digambar drumnya ya. Nggak digambar drumnya, nggak ketebak. Iya, sayang sekali. Maka dengan ini games kita pemenangnya adalah tim V2. Berikan tepuk tangan untuk V2. V2 seperti namanya, 2 dapat poin. 2. BP hanya dapat poin kasihan dari menang tim. Saya udah tahu pasti kalah mereka, makanya saya kasih poin tadi biar gak kasihan kali ya kan. Sekian games kita, sampai jumpa di games-games selanjutnya. Silakan kepada para pembawa acara. Luar biasa gamesnya saudara-saudari. Gak ada yang semangat, semua ketipu ya, sakit hati. Masih dendam dengan Abang David. Kepahitan karena di luar ramalan BMKG ternyata. Gak apa-apa, oke? Kita lanjutkan kembali podcast kita, talk show kita. Kita undang kembali narasumber kita yang cantik-cantik. Silakan Vera, saudara Via, dan juga Syarul. Kita lupakan babi yang bentuknya iblis atau iblis yang bentuknya babi tadi. Kita lanjutkan ke perbincangan kita yang luar biasa ini.
Oke, ini kita mau tanya spesial nih untuk saudari kita Syaro. Syaro, are you ready? Cakoman? Masih belum move on dari Hardy? Enggak, tadi di otakku Hardi Waru itu David Waru. Oh, kesalahan teknis pemirsa. Oke, next. Oke, udah nyaman. Sekarang kita tanya kakak Syarul yang cantik. Ini ya, soalnya dengar-dengar persoalan keluarga Syarul ini nggak yang sampai di situ saja pemirsa. Ini agak lebih rumit sedikit. Ternyata, ada paduannya. Ternyata saudari kita ini sungguh luar biasa. Bahkan di masa kecilnya dia sudah sampai ke pengadilan. Boleh diceritakan dong saudari Syaro, kenapa kok bisa begitu? Serem sekali kedengarannya. Sebenarnya aku nggak tahu sih orang tua ternyata bawa kasus ini sampai ke pengadilan ya. Atau sebenarnya atau sampai kantor polisi atau gimana. Karena kasus yang buat harus ke pengadilan ini, aku kan terlibat di dalam kasusnya. Atau mau diceritain aja kasusnya? Terserah, kalau saudara Saru tidak berkeberatan. Nah, kasusnya setelah perjalanan buruk yang panjang itu sampai di poin masalah paling besarnya, Bapak sampai main tangan sama Mama. Itu benar-benar pertama kalinya dalam hidup Mama, bahkan katanya Bapak itu main tangan sama Mama. Sebelum-sebelumnya nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Bahkan ke anaknya sendiri pun Bapak itu nggak pernah main tangan. Mungkin karena Bapak udah gelap mata, tahu Mama udah pergi dari rumah sama lelaki lain. Nah, waktu kita pulang tuh mau pindahan ke Pakam, pagi-pagi banget, aku kan tidur sama Mama di lantai 2. Terus aku ada baju nih di rumah teman aku yang lain, itu baju pemberian opung, makanya aku nggak mau lepas kan. Nah, pagi-pagi banget itu aku turun keluar dari rumah, terus pas balik dari rumah aku ke toilet, terus dari yang teriak, Syaro tolong gitu. Terus aku panik naik ke lantai 2, ternyata Bapak udah pukulin kepala Mama pakai linggis sampai berdarah. Ya terus aku yang kaget, shock of course, misahin mereka berdua dengan tangan aku sendiri karena di TKP itu cuman ada aku, Mama dan Bapak, nggak ada sama siapa sama sekali. Di situ kalau nggak salah baru tamat SMP, ya baru tamat SMP, kelas 3 atau baru tamat SMP. Aku yang pisahin mereka berdua, aku tarik Bapak, aku tarik Mama, pokoknya pisahin mereka berdua. Terus Mama udah lepas, Mama turun ke bawah. Mama turun ke bawah, lari sampai keluar kampung. Di ujung ada rumah tulang warga Sialoho. Aku juga ikut lari ngejar Mama kan, ngangkat sendal itu. ngangkat sendal lari ke rumah Mama. Terus Mama minta tolong, manggilnya dalam bahasa Batak, Bapak tolong, udah emosi anak ini gini gitu kan. Terus ternyata Bapak kejar sampai ke situ. Terus yang punya rumah bilang, kalian jangan berantem di sini, jangan bawa masalah dalam rumahku katanya. Jadi mereka enggan buat nolong. Terus aku deng yang lari, ini kan rumah tulangnya itu cuman kayak jarak berapa meter, 10 meter sampai nggak nyampe 10 meter deh, ya jarak 10 meter udah ada kantor polisi. Nah aku lari kantor polisi pagi-pagi banget jam 7. Tempat sekolah aku yang dulunya kan SMP 2 tuh ke atas tuh, masih banyak anak-anak yang mau pergi ke sekolah. Nah aku dengan darah-darah itu bawa sendal lari-lari ke kantor polisi, gedor-gedor kantor polisi, tolong gitu. Di tengah-tengah teman-teman aku, di tengah anak-anak sekolah yang naik ke atas tuh kayak nih anak kenapa sih aneh banget anjir gitu. Lari-lari ya kan bawa sendal, tolong, terus keluar gitu kan polisinya, kenapa gitu, polisinya mana, aku masih nanya lagi, polisinya mana, ya aku di depan kamu ini polisi, kenapa, katanya gitu kan, mama aku gitu kan. Ternyata waktu aku mau ajak polisinya tuh ke TKP, ternyata mama udah jalan, ya mama, bapak udah nyerahin diri duluan, terus mama tuh yang datang mama langsung dibawa ke Bethesda.
ya rumah sakit terdekat. Terus berapa jahitan ya, kalau nggak salah lumayan dalam sih lukanya di kepala kan, pakai linggis lumayan dalam, sampai agak dikerok juga rambutnya kemarin kalau nggak salah, dijahit. Terus bapak tua, abangnya bapak nelfon kenapa bisa sampai kayak gitu. Ya aku yang masih shock, tidak tahu apa yang terjadi. Aku cuman merasa marah besar sama bapak aku, itu aja yang ada di otak aku, kenapa. Terus waktu diinterogasi, nggak tahu ya, kayaknya psikologi polisinya bagus sih, karena aku nggak ngerasa aku diinterogasi. Ya nggak semenakutkan yang teman-teman bayangkan. Aku cuman berdua sama mama, bapak udah di dalam sel, di dalam kantor polisi itu. Aku diinterogasi, tanyain sampai 4-5 jam, merasa ada sampai subuh juga kita di kantor polisi di hari yang sama. Ditanyain gimana kronologinya. Aku yang masih bimbang tuh ya, mama kan otomatis of course marah banget dong sama bapak. Jadi mama kayak, iya bapakmu itu gini, dan aku mengiyakan. Iya bapak itu gini pak. Masalahnya aku jelaskan kronologinya dari awal sampai akhir. Aku kira masalahnya cuma sampai di situ. Beberapa week or months kemudian, aku udah tinggal sama kakak kan, aku udah lanjutin sekolah aku. Terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah, tiba-tiba bawa aku kayak ayo ke, ada yang penting, ada perlu gitu. Aku nggak tahu dia siapa, yang aku tahu dia kenal mama. Ayo ketemu mama gini-gini kata dia. Ternyata ibu itu pengacaranya mama, tapi aku nggak tahu dia pengacara mama karena aku nggak dikasih tahu. Aku bener-bener cuma kayak anak diculik gitu, dan saya dengan polosnya mau aja ikut di SMP, depan SMP. Pas baru mau pulang sekolah tuh aku langsung lewat mobil warna putih, dipanggil. Oh mama udah chat duluan sih, nanti ada yang jemput ya gitu. Makanya aku mau ikut, aku kira aku bakal dibawa ketemu mama kan. Ternyata enggak, aku dibawa ke pengadilan. Pas sampai di tempat aku dibiarin nunggu di luar dulu nih, nunggu di luar. Terus berapa saat kemudian mungkin hakimnya manggil saksi kan, aku disuruh masuk. Terus ditanyain, kamu umurnya berapa gitu, kamu masih sekolah atau gimana? Iya saya masih kelas 3 SMP, aku bilang. Aduh ini kecil banget, gak bisa ini. Jadi aku gak diletakin di kursi saksi, aku diletakinnya di kursi penonton gitu loh. Gak diletakin di kursi saksi, dan pada saat itu aku juga gak tahu aku lagi ditanyain. Aku gak tahu nih, aku sekarang berperan jadi saksi, aku gak tahu. Yang aku tahu aku cuma ditanyain informasi itu. Mbak tuh ini masih kecil nih, nggak bisa disaksi, aduh kecil banget, udah kamu di situ aja biar ibu aja yang nanyain dari sini katanya. Cuman pas di kondisi itu aku ngelihat di depan aku ada mama aku yang lebamnya belum sama sekali hilang, masih biru-biru, masih terluka kepalanya, matanya, karena mereka juga sampai main bonyok-bonyokan kan. Telinga bapak yang di sebelah sini juga sampai hilang, katanya karena kena gigit mama, sampai bonyok-bonyokan gitu. Terus yang aku lihat di situ, di depan aku ada mama dengan segala lukanya, baik dalam dan luar, batin dan fisiknya. Tapi di sudut sana aku juga ngelihat bapak dengan harapan penuh, nak bela aku. Kamu tahu kan aku seperti ini karena apa? Karena benar-benar setelah semua permasalahan itu aku mungkin ada niatan buat ngebenci bapak. Bahkan saat di kantor polisi itu, yang bapak nyerahin diri, dia mau kayak sini nang gitu. Cuman aku enggak, aku takut. Tapi sejujurnya aku gak ada perasaan benci karena tatapan yang dikasih bapak itu kok aku benar-benar menjelaskan kayak enggak, sebenarnya aku gak mau ini semua terjadi. Cuman karena pokoknya mata bapak itu setiap natap aku merasa bersalah. Kayak aduh, karena yang sependengaran aku dari saudara-saudara aku yang lain, aku itu anak yang paling disayang bapak. Secara fisik mungkin kita udah tahu kayak aku tuh miripnya paling mirip itu sama mama kan. Cuman dia selalu ngebanggain kayak enggak, bauruku ini cantik karena mirip aku. Dan bener-bener iya Kak Dipa itu cerita kalau iya setiap apa pasti kau yang paling disayang, paling di ini. Cuman kau yang dianggap anaknya. Bahkan abang aja bilang waktu kau lahir itu, abang bilang ih saudara perempuan pertama aku. Padahal aku ada perempuan loh. Pokoknya dari semua cerita bapak itu paling sayang banget sama aku. Tapi aku loh yang lihat kejadian itu. Makanya aku kayak dilema juga. Bener-bener aku berani bilang sama Tuhan saat itu aku sama sekali gak ada perasaan benci sama bapak. Takut iya saat itu. Cuman kalau benci aku berani bilang sama Tuhan Yesus aku gak benci bapakku.
Karena aku lihat bener-bener tatapan itu bener-bener tatapan yang ngerasa bersalah, kayak hopeless, gak ada harapan. Dia tahu dia salah ngelakuin itu, bener-bener kayak gak terdefinisikan tatapan seorang ayah yang bener-bener ngelakuin kesalahan sama anaknya itu gimana. Dan aku bisa, sialnya aku bisa merasakan tatapan itu. Kenapa aku gak, kenapa hatiku gak biarin benci aku sama bapakku gitu loh, enggak. Aku bener-bener bisa ngelihat tatapan itu, ngerasain tatapan itu jauh di lubuk hatinya yang terdalam. Aku tahu dia bilang nak, Boru, nang, aku sayang samamu. Bapak juga gak mau semua hal ini terjadi. Karena bapak itu orangnya karena udah mungkin terpuruk ya, jadi gampang dipanas-panasin sama saudaranya yang lain, abang-abangnya. Jadi waktu ditanyain itu, aku pribadi cuma bisa ngasih tahu kronologi yang sejujur-jujurnya. Aku jelasin kesalahan bapak dan cuman sampai di situ. Mereka ngorek lebih dalam, aku gak kasih tahu apa kesalahan mamaku, apa awal mula terjadinya masalah ini. Karena tatapan bapak yang sebentar per 10 detik itu sudah menjelaskan semuanya, kayak nang bela aku. Bapak juga gak mau ini semua terjadi, kamu mungkin juga paham kan kenapa ini terjadi gitu. Sampai di pengadilan aku cuma ngejelasin itu. Gak, yang aku rasain di pengadilan itu gak ada perasaan gimana, cuman yang paling menonjol dalam hati aku, bapakku salah, aku gak mungkin bela. Tapi tatapan itu benar-benar nunjukin gimana rasa kasih sayangnya selama ini ke aku. Gitu juga mama, aku bertanggung jawab untuk ngebela mamaku karena gimana pun bapakku salah. Apapun yang dibilang, apapun pembelaan yang dikeluarkan, enggak, bapakku tetap bersalah. Jadi aku dengan, gimana yang bilangnya, aku harus, enggak, bapak harus menerima hukuman atas apa kesalahan yang telah bapak lakuin ke mama. Cuman walaupun begitu, sayangmu dan sayangku gak akan pernah hilang dan gak akan pernah berubah. Gitu juga sama mama. Tepuk tangan. Luar biasa loh pemirsa. Saya sebenarnya udah denger kisah Syaro ini udah beberapa kali ya. Bukan dari Syaro aja tapi dari Diva juga. Tapi setiap denger tetap, wah. Ngerti Iya, kayak tapi kakak dan abang gimana ya, kayaknya mereka nutupin rasa luka atau gimana, karena aku keselnya pulang dari situ itu mereka nggak ada notice seakan, karena setelah pulang dari pengadilan itu mereka pengacaranya nanya, kamu pulangnya gimana lah, kalian yang bawa aku kenapa, aku ini nggak tahu loh aku siapa, aku di mana, kenapa nanyanya gitu. Terus ya udah kau pulang sama si inilah gitu, jadi aku pulang sama ada, aku kira aku bakal dibalikin ke mama kan, makanya aku bilang enggak, aku sama mama aja bu gitu. Kayak ternyata mama mau balik ke Pakam sama suaminya yang sekarang. Nah akunya itu malah mereka pertanyain aku lah, aku gimana, aku nggak tahu. Terus dia serahin ke mungkin suruhannya atau apanya perempuan, jadi aku pulang sama orang yang nggak aku kenal juga lewat ada travel ya kalau nggak salah itu. Terus sampai di rumah aku termenung, di otak hatiku itu kosong, nggak ada apa-apa. Beneran aku nggak mikirin apa-apa, nggak terpikirkan apa-apa. Sampai rumah kayak ya udah berjalan seperti biasanya, jalan bersih ujung. Aku pikir mereka bakal tanya kan abang dan kakak gimana. Ternyata mereka juga nggak ada nanya. Kayak oh berarti ini nggak something, karena nggak sesuatu hal yang besar ya. Ternyata ya udah gitu aja, makanya berjalan sesuai kayak ya udah berarti ini bukan suatu hal yang besar gitu. Ya. luar biasa guys, sampai nggak bisa berkata-kata lagi saya. Ini tuh benar-benar ya kita bisa bayangin ya, Syaro yang masih kecil, SMA, SMP, masih anak di bawah umur, harus menghadapi sesuatu yang sangat amat luar biasa. Dilema mempersalahkan ayah, membela ibu, orang tua yang dia nggak bisa pilih gitu. Ya kita sebagai anak tahu ya, sayang orang tua ya sayang mama, sayang papa, nggak bisa pilih. Aku lebih sayang mama kok daripada papa, aku lebih sayang papa kok daripada mama. Nggak ada yang seperti itu. Anak itu tetap fair, tetap sayang mama, sayang papa. Jadi ini berat loh kondisinya, memang benar-benar berat. Tapi Sampai sekarang masih puji Tuhan, Tuhan meringankan semuanya. Iya luar biasa. Beri aplaus dong saudara-saudari. Jadi, aduh Syaro, ya, mungkin sama. Jadi di momen Valentine ini nih, aku mau tanya, kira-kira ada nggak hal yang mau kalian sampaikan ke keluarga? Mana tahu kayak Kak Via tadi bilang, ada yang menonton,
ada yang ingin disampaikan unek-unek atau kayak mana gitu. Perasaan di hari Valentine ya, temanya kasih sayang ya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Aja papa untuk Via sedang menonton. Ada yang mau disampaikan? Via dulu. Hai papa. Halo Pak. Mungkin Bapak nggak tahu perasaan kami sebagai anak karena kami pun nggak pernah ungkapkan. Cuman mungkin kami sebagai anak juga ada rasa kecewa sama Bapak yang lepas tanggung jawab sama kami anak-anaknya setelah Curahan hati anaknya papa. Tarik nafas. Tepuk tangan ya, dong, tepuk Gencana, tangan. tepuk tangan Gencana. dulu. tapi aku bersyukur aku udah bisa memaafkan dan terima masa laluku. Pak, mudah-mudahan ini yang terakhir lagi sama ibu yang sekarang. Jangan ada lagi ibu baru, kami udah besar. Nah, coba ngomong sama abang, hati ke hati, jangan egois. Jangan merasa benar dengan tindakan Bapak yang selama ini Bapak lakukan. Kami berhak untuk bilang kecewa sama Bapak. Karena Bapak kami seperti ini. Berpisah kemana-mana, bahkan baru 14 tahun aku jumpa sama orang adik. Dan untuk sama abangku mudah-mudahan terima semua keadaan kita yang kayak gini, coba berdamai sama Bapak. Aku pun udah berdamai sama Bapak, jangan bergaduh lagi, jangan berantem lagi. Lapangkan dada Bapak maupun abang biar kita punya keluarga yang utuh, karena aku rindu punya keluarga yang utuh. Aku rindu punya rumah yang dimana aku betul-betul bisa kenal kasih sayang. Tepuk tangan dong buat Kak Via. Wah, menguras air mata. Selanjutnya untuk Kak Siapa duluan? Vera duluan? atau Syarul? Vera dulu lah dulu. Syarul masih Vera dulu. Tarik nafas dulu Vera, relax. Untuk keluargaku, papa mama, terima kasih telah membesarkan Vera dengan cinta tentunya pasti ya, walaupun sebenarnya bahasa kalian menurut gimana ya, Bahasa kasih orang Batak. bahasa kasihnya kurang seperti yang saya harapkan, Vera saya harapkan sendiri. Dari awalnya saya lahir, saya ditolak, saya dibuang, tetapi dengan berbagai cara kalian tetap, setelah beberapa tahun kalian tetap kayak dulu aku buang, terus tiba-tiba datang kasih kalian langsung kasih full sampai bikin kakak sendiri iri sama saya. Yang bikin kakak sama abang iri, terus sampai salah titip juga. Gencana Vera, Gencana. Tapi di saat-saat sekarang Vera udah bahagia kok, benar-benar happy family guys.
Dia cuma mau ngungkapkan aja papa mama perasaannya. Tapi di setiap semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidup anakmu ini, Pak, yang si Vera ini, terima kasih telah membuat buat Vera menjadi kuat, tahan banting ya. Luar biasa. Seperti hati pecah. Dan ketika orang lain atau teman sendiri untuk menyakiti pun bahkan gak merasakan apa-apa lagi. Karena lebih sakit daripada saat itu, Vera udah alami sendiri, udah tanggung sendiri. Jadi terima kasih telah mendidik dengan benar walaupun terlalu keras. Begitu, sekian. Tangan buat Kak Vera dong. Selanjutnya Syaro. Aduh, nangis-nangis. Habis ini kita makan yang penyet. Ucapan Happy Valentine ya. Iya benar. Aku cuma mau bilang buat almarhum Bapak, aku mau bilang sama Tuhan Yesus dan sama semua yang ada di sini, aku pribadi gak pernah sama sekali benci dan punya dendam pribadi sama Bapak. Justru aku sangat berterima kasih. Mungkin Bapak gagal jadi seorang suami, tapi Bapak gak pernah gagal jadi seorang ayah. Luar biasa guys. Di tengah semua masalah keluarga yang terjadi, di saat mama sudah angkat kaki dan menyerah atas keluarga kita dan angkat kaki dari rumah, Bapak seorang orang tua tunggal gak pernah, sama sekali gak pernah, sedetik pun gak pernah buat Syaro merasa gak punya mama. Engkau jadi bapak, engkau juga jadi mama. Terima kasih atas kasih sayangmu yang luar biasa, sempurna. 100% Syaro rasakan dalam hidup Syaro walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Waktu Syaro sudah mengerti apa itu kasih sayang, kau malah pergi, Tuhan lebih sayang samamu. Sekarang waktunya Tuhan buat ngebahagiain kamu, Pak. Dan buat mama, terima kasih udah bertahan hidup, berjuang selama ini, sejauh ini. Syaro sungguh sangat berterima kasih. Terima kasih tetap memiliki hati seorang ibu untuk anak-anaknya. Banyak orang di luar sana udah punya suami baru ninggalin anak-anaknya, tapi mama enggak. Terima kasih untuk semua itu. Dan untuk semua yang berlalu, Syaro maafkan atas semua muanya. Tak kesalahan yang terjadi sengaja maupun tidak sengaja. Syaro sayang sama mama, sama almarhum juga pasti Syaro sayang kalian berdua penuh hati, jiwa, dan raga. Tepuk tangan buat Syaro. Untuk Bapak pengganti yang sekarang, terima kasih udah hadir di keluarga yang rapuh ini. Terima kasih udah jadi alasan buat mama bertahan, buat ngelihat lagi anak-anaknya. Ya, Syaro juga sayang untuk saudara-saudaraku sekalian, abang, kakak, dan adik. Inilah kita, inilah keluarga kita, mari kita saling menyayangi. Untuk abang, semoga cepat pulih dari luka masa lalunya. Bang, inilah keluarga kita. Mau gimana pun, tapi inilah kita. Kau harus siap menerima segala kekurangan dan kelebihan keluarga kita. Semoga kamu cepat pulih atas semua yang terjadi, baik dari masa lalu dan sama-sama orang bapak tua. Syaro doakan semoga cepat pulih. Untuk kakak, terima kasih sudah menjadi wanita yang sangat luar biasa dewasa yang telah menguatkan adik-adiknya sejauh ini. Dan buat adik, Happy Valentine Days, we love you. So sweet sekali. Oke, Happy Valentine untuk keluarga-keluarga yang nonton, keluarga Syaro, keluarganya Via, keluarganya Vera. Terima kasih dan mungkin sekian dulu lah ya talk show kita ya. Dan tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, kita rindu dong mendengar suara gembala kita yang sudah luar biasa memberkati anak-anaknya di tempat ini. 3 orang ini bertumbuh dengan baik juga berkat Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala. Beri aplaus dong Bapak Gembala kita.
Shalom semuanya, diberkati semua. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Luar biasa semua ya. Jadi sedih tapi senang dan bangga karena mereka bertiga bisa menjadi dewasa. Amin. Jadi mungkin kita yang gak mengalami apa yang dialamin mereka bertiga mungkin gak punya mental sekuat mereka. Jadi bertiga ini sebuah masalah itu bisa dilihat dari sudut pandang sebuah kesialan, keapesan. Tetapi di balik itu bisa juga kita menggunakan kacamata itu privilege dari Tuhan. Privilege kenapa? Karena kita melihat mengalami gak enaknya hal-hal tersebut yang diceritakan tadi. Jadi ketika kita berumah tangga kita bisa belajar. Amin. Jadi memang di Indonesia itu ada satu kelemahan dalam berumah tangga. Bagaimana suami dan istri itu ada yang karena dijodohkan, ada yang karena pengenalannya sangat singkat. Jadi itu semua bisa sebenarnya diatasi dengan apa? Di era modern ini kita semua harus perbanyak literasi anak-anak muda. Amin. Indonesia itu gak darurat membaca. Peringkat 2 terbawa di dunia. Jadi masyarakatnya sangat jarang membaca buku. Jadi sukanya visual. Jadi kalau namanya podcast itu rame yang nonton. Kenapa? Sukanya nonton, sukanya dengar, tapi nggak mau baca, nggak mau sesuatu yang benar-benar secara baik itu dipelajari. Jadi sebelum menikah banyak-banyak baca buku-buku rohani, banyak baca firman Tuhan, banyak juga dengar kesaksian, ambil waktu pengenalan, jangan buru-buru menikah karena menikah sekali untuk selamanya. Amin. Jadi buat boru-boruku bertiga, ya pesan saya tetap kuat. Ada sesuatu yang bisa kita rubah dan ada sesuatu yang gak bisa kita rubah. Salah satu yang hampir pasti tidak bisa kita rubah ya pasti orang tua kita. Setiap anak gak mungkin bisa merubah orang tuanya, ya kan, betul kan? Jadi ya itu masa lalu, ya sudah, yang penting menatap masa depan. Gak usah berlarut-larut, gak usah lagi. Mungkin di talk show ini buat janji ini tangisan terakhir buat keluarga. Karena ketika kita hanya meratapi, kita menangis, bersedih, mungkin kayak Via keluarganya terpisah segala macam, ya itu diizinkan Tuhan. Yang paling pasti sekarang ke depannya gimana kita bekerja dengan baik, dapat promosi, cari uang yang cukup untuk berkeluarga. Karena kita gak boleh munafik, keuangan salah satu faktor yang penting. Kenapa suami istri berantem? Karena kegagalan mencari nafkah itu salah satu faktor penting. Benar-benar fokus dalam karir, pekerjaan, jangan main-main. Jangan mengira pernikahan itu sebuah negeri dongeng. Kemarin di FA cerita-cerita sama Lisda. Lisda curhat-curhat, saya bilang welcome to the jungle, saya bilang. Selamat datang di hutan belantara yang namanya pernikahan. Jadi orang yang benar-benar saling mengenal dengan baik menikah aja belum tentu mulus pernikahannya. Apalagi yang orang menikah karena nafsu. Jangan sampai kita menikah karena nafsu. Jadi benar-benar ingat ini baik-baik. Nanti suatu hari Tuhan kirimkan Prince Charming ya. Sang pangeran datang. Lihat baik-baik, selidiki baik-baik. Gak usah takut. Nikah di atas 30 dan segala macamnya itu udah zaman sekarang. Yang penting nikah selamanya. Daripada apa gunanya kita nikah di usia muda seperti yang dibangga-banggakan orang tua kita, tapi kalau gagal ya kan, lebih baik sedikit terlambat tetapi baik. Jadi kerja yang baik, seleksi benar-benar calonnya, jangan mengulangi kesalahan dari orang tua kita. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Acara apa ini? Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Aplaus dong untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk ketua-ketua kita, tetua-tetua di sini ya. Pak Jo juga luar biasa memberkati anak-anak kita di tempat ini. Kita tutup podcast kita teman-teman karena kita juga ada pengumuman dan lain-lain. Kita persilakan untuk Saudara David. Kita udah boleh turunnya. Halo, selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah minggu.
Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bipro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam di setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau Family Altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut Family Altar, bisa menghubungi aser-aser yang sedang bertugas pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati oleh talk show yang baru kita laksanakan, amin. Haleluya. Semoga talk show ini menjadi berkat kepada kita semua dan keluarga-keluarga kita sekalian. Saya rindu bertanya, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya kalau ada. Ada satu orang, haleluya. Saudara-saudariku, Tuhan kita dan mengasihimu, suka semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, suka semua di dalam rumah Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Bethany Believers. Semoga minggu-minggu ke depan kita bisa berjumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah raya hari Minggu besok kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy. Diadakan pukul 10 pagi di rumah kita tercinta ini. Mari sama-sama kita hadiri. Dan juga untuk ibadah pemuda Bipro kita minggu depan akan dilayani oleh PDP Joshua Sandi. Mari sama-sama kita bersekutu, berkumpul bersatu, memuji memuliakan Tuhan di minggu depan. Mari kita ajak teman-teman dan keluarga kita. Juga satu lagi pengumuman tambahan, ada snack berupa coklat di meja depan. Nanti saat pulang baru kita ambil ya, satu orang satu. Yang udah nyiapin tas, tolong tasnya diminggirin dulu ya, satu orang satu saja karena sangat terbatas, nanti yang lain tidak kebagian. Sekian untuk pengumuman kita hari ini, kita bersatu di dalam doa, kita mempersiapkan persembahan kolekte kita. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu pada malam hari ini, di mana kami bisa mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya Tuhan, yang memberkati kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan memberikan kolekte persembahan kami ya Tuhan, kiranya lindungi sertailah tangan-tangan yang memberi. Biarkan apa yang kami berikan ini bisa menjadi tanda kasih cinta kami di hari kasih sayang ini kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya persembahan kami ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berada yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Surga termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Saya persilakan kepada berdoa siapa Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa
tundukkan kepala kita, mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, rasakan indahnya kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Engkau mempersatukan kami untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Di hari yang indah ini ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa ucapan syukur kami. Berterima kasih di hadapan-Mu, karena Engkau selalu bersama kami. Di mana Tuhan kami dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kiranya semua apapun yang kami lakukan pada saat hari ini ya Bapa, biarlah itu dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, pada saat hari ini juga Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, di mana hari kasih sayang ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lihat Tuhan setiap kami Tuhan, yang mana kami memiliki kasih Tuhan. Berikanlah kasih itu terhadap kami Tuhan, terutama untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan kasih-Mu ada dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati keluarga kami. Ciptakanlah Tuhan keluarga yang harmonis, keluarga yang lebih baik lagi di dalam keluarga kami, anak-anak muda yang ada di sini. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati keluarga kami. Biarlah orang tua menyayangi anaknya dan anaknya senantiasa menghormati orang tuanya. Kiranya Tuhan kasih-Mu ada bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat keluarga bersatu ada suatu hal yang tidak dapat kami ceritakan, tetapi di saat kami menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, situlah kami dapat merasakannya Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kiranya kasih di dalam keluarga ini Tuhan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin bertumbuh. Biarlah kasih ini Tuhan Yesus menjadi kasih yang tetap utuh selama-lamanya Tuhan dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan kasih yang luar biasa dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan hati pengasihan lagi juga Tuhan kepada orang tua kami atau saudara kami ya Tuhan di dalam keluarga kami. Mungkin mereka mempunyai banyak segala kesalahan, segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memaafkan mereka Tuhan Yesus, memberikan juga kepada mereka pengampunan bagi keluarga-keluarga kami dan orang tua kami serta saudara kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap masalah, setiap rintangan, setiap proses yang kami lalui di dalam keluarga Tuhan, itu adalah bumbu yang dapat menciptakan suatu hal yang luar biasa, suatu rasa yang berbeda Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya itu ada untuk membuat keluarga kami menjadi keluarga yang lebih baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, di mana di talk show kami ini Tuhan Yesus, mungkin kami diberkati Tuhan melalui narasumber kami juga Tuhan yang telah membagikan kisah-kisah mereka bagi kami. Kiranya kisah-kisah ini menjadi kisah yang senantiasa membuat kami belajar Tuhan, membuat kami lebih mengerti arti kasih akan keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga mereka ya Tuhan yang telah menceritakan kisah mereka ini. Kiranya Engkau berkati hidup mereka lebih baik lagi Tuhan Yesus di masa depannya, agar mereka dapat menciptakan kisah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya dalam tangan kuasa-Mu yang sanggup melakukannya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak-Mu yang telah mengambil pelayanan kami masing-masing Tuhan, kiranya pelayanan kami tidak sia-sia tetapi menjadi pelayanan yang berguna di hadapan-Mu, menjadi pelayanan yang senantiasa Engkau inginkan ya Bapa. Tambahkanlah talenta-Mu yang lebih luar biasa lagi agar nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kepada kami Tuhan, memberikan juga kepada kami pemimpin rohani yang telah Engkau utus, yaitu dari Bapak Pembina kami Pak Hulu, Bapak pembina kami dari sini yaitu Pak Jo, dan juga Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang ada sini, yang mendidik kami, yang mengajar kami, yang senantiasa memberitakan firman dan Injil Kerajaan Allah bagi kami. Kiranya Tuhan gembala kami ini dapat menggembalakan domba-dombanya, yaitu kami, jemaat-Mu, anak-anak muda yang ada di sini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka agar mereka dapat sanggup melakukan segalanya untuk nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami datang kepadamu Tuhan
Berkatilah tempat kudus-Mu ini, Gereja Betani Believers. Biarlah tempat ini menjadi tempat nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu. Di saat kami menyembah-Mu, memuji-Mu, disitulah kami merasakan kuasa urapan-Mu yang tak terbatas di gereja-Mu ini. Biarlah malaikat-Mu berjaga-jaga dari segala sisinya, dari sekelilingnya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu yang sanggup melakukannya semua itu. Tuhan, dan di sini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang ada dalamnya, kiranya ibadah yang ada dalamnya Tuhan menjadi ibadah yang dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dihalaukanlah Indonesia dari segala yang jahat. Diberkatilah pemimpin-pemimpinnya, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Kiranya semuanya Engkau berkati. Biarlah Indonesia menjadi negara yang semakin lama semakin maju, semakin lama semakin banyak penyembah Kristus, semakin lama semakin banyak orang yang percaya akan juru selamat, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berkatilah negara kami Indonesia, diberkatilah Indonesia. Dan juga kiranya Engkau berkati kota kami yang kami cintai, kota Medan. Diberkatilah kota Medan, biarlah kota Medan menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia, yang dimana menopang bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Kami yakin dan percaya ada kuasa, ada urapan, ada berkat-berkat yang luar biasa bagi kota Medan. Di dalam-Mu Tuhan ada segala hal yang luar biasa. Kami yakin percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Yesus dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Engkau balaslah kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Bapa, mungkin di sini kami telah siap Tuhan ibadah, dan pada saat ini Tuhan Yesus, mungkin di saat kami datang Tuhan, kami membawa masalah, pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Pasti Engkau datang juga memberi kepada kami Tuhan Yesus segala jalan keluar. Mungkin Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta dan berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Valentine. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera.
bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Satu kali lagi nyatakan bersama. Jalan bersama dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Sekarang